Bagi strategik yang sudah masuk, ini sudah Pak Umar rekam, nanti untuk sebagai bukti, kita telah melakukan pembelajaran. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya, Pak. Jam 8. Ya, perlahan-lahan masuk. Tunggu sebentar ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai 5 menit lagi. Jadi jam 8.15 kita mulai. 8, maaf, jam 8 lebih 6.
Kita mulai. Coba Mas Taufikur Rahman, silakan di unmute untuk cek suara. Mas Taufikur Rahman. Halo. Ya. Mas Al-Kausar Mutakin Ginting. Al-Kausar Mutakin Ginting. Silakan di unmute dulu. Zurul Anam, silakan di unmute. Coba untuk cek suara. Coba cek Al-Kausar Mutakin Ginting. Iya, Pak. Suaranya bisa didengar jelas ya. Dua menit lagi kita mulai. Baik, kita mulai aja ya Mas, Mbak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai belajar di pembelajaran daring mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini Pak Umar yang mengampu di mata pelajaran PKK. Selain itu, Pak Umar juga mengampu di mata pelajaran konstruksi utilitas gedung. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillah. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada peserta didik semuanya yang telah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Sengaja dimajukan untuk pembelajaran PKK dikarenakan Pak Yudo ada waktu kosong, yaitu pagi ini, yaitu di mapel APLPIG. Baik, di pertemuan pertama akan kita Pak Umar akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Baik, bisa dilihat ya, Mas? Bisa dilihat ya, Mas? Bisa, Pak. Baik. Perkenalkan dulu, ini nama Pak Umar, akrab dipanggil dengan sebutan Pak Umar Hasan. Ya. Ini Pak Umar Hasan akrab dipanggil dengan sebutan Pak Umar, yang nantinya Pak Umar akan mengampu di KUD dan PKK. Pak Umar mulai tanggal lahir Pak Umar itu asli dari Kebumen, ya, 11 Oktober 1986. Ya, Pak Umar asli dari Kebumen. Ya. Selanjutnya, saat ini Pak Umar mengampu di mata pelajaran ini. Asal Pak Umar itu dari Desa Depok Rejo. Nah, Pak Umar aslinya dari Depok Rejo, tepatnya di Dukuh Pesawahan. Ya, misalnya Desa Depok Rejo, Dukuh Pesawahan. Selanjutnya, sekarang Pak Umar itu tinggal di Watu Barut, RT 4, RW 3. Ya. Desa Gemek Sepi, Kebumen. Ya. Ini Pak Umar dari ini tinggalnya. Kalau di map, Google Map, alamat Pak Umar cari aja Sabaca Sabang Kebumen, ya. Atau bisa menggunakan yang lainnya. Menggunakan Rumah Belajar Excellent atau Rumah Belajar Excellent. Insya Allah akan ketemu. Itu. Selanjutnya, Pak Umar di SMK 2 itu mulai tahun 2015. Ya. Pak Umar dari SMK mulai dari tahun 2015 sejak DPIB Angkatan 1. Ya. Sejak DPIB Angkatan 1, Pak Umar sudah mengajar di SMK Negeri 2 Kebumen. Ya, itu sekilas saat ini, ya, bentar. Saat ini Pak Umar
mempunyai 1 istri dan 2 anak. Ya. 1 istri dan 2 anak. HP yang bisa Pak Umar hubungi di nomor WA tersebut ya, HP-nya seperti sudah tahu semuanya. HP sama dengan WA ya. Pak Umar itu aktif di YouTube. Kanal YouTube Pak Umar itu Umar Hasan. Kalau dilihat di YouTube itu ini ya, kanal YouTube-nya Pak Umar. Sambil nunggu sebentar ya, ini channel YouTube-nya Pak Umar itu Umar Hasan. Nah, yang ini alhamdulillah Pak Umar punya ini channel YouTube-nya Pak Umar. Pak Umar punya 8.000 subscriber. Mungkin di antara kalian yang sudah mempunyai channel YouTube juga, yang sudah punya penghasilan di YouTube, silakan kita bisa sharing bersama. Ya. Ini jadi Pak Umar mengembangkan YouTube juga ya untuk pembelajaran, untuk memberikan informasi. Baik, ada yang mau ditanyakan kepada peserta didik semuanya? Ada yang mau bertanya, silakan tentang Pak Umar sebelum kita mulai. Belum, Pak. Belum? Ya, baik. Tadi channelnya Pak Umar sudah kasih tahu. Selanjutnya, kalau belum, jadi untuk di pembelajaran PKK, oh ya, sekadar informasi Mas, bahwa pembelajaran daring di desain pemodelan dan informasi bangunan, khususnya di PKK dan di KUG, itu memaksimalkan Google Classroom, lewat daringnya Google Classroom. Selanjutnya, untuk pembelajaran tatap muka, mudah-mudahan itu biasanya nanti dijadwal. Misalkan Pak Umar akan mengecek catatan kalian, mengumpulkan gambar. Nantinya kalian juga akan diberikan ini bisnis file ya. Jadi di pembelajaran, Pak Umar sebagai layar dulu. Baik. Sudah bisa dilihat Microsoft Word-nya, Mas? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Jadi, Bisa. Pak Umar akan menyediakan, sudah disediakan tempat tugas. Jadi ini sudah disediakan tempat tugas ya Mas. Jadi tugas-tugas kalian nanti untuk PKK nanti konsentrasinya di prakteknya menggunakan software SketchUp. Untuk di mata pelajaran KUG nanti bisa menggunakan AutoCAD. Ini sudah disebut tugas. Selanjutnya untuk PKK itu sudah di-upload diktat atau sudah disediakan modul. Ya. Jadi sudah disediakan modulnya berbentuk seperti ini, Mas. Ya, nanti silahkan kalian modulnya itu dicetak. Kalian dapat mengunduhnya itu di di Google Classroom kalian. Di sini akan ada modul PKK. Silakan kalian cetak, ya. Silakan kalian cetak. Ini ada sekitar 27 halaman. Ya, ini untuk nanti teorinya. Jadi
sambil masukkan teman-teman yang baru masuk. Jadi silakan dicetak atau print, ya. Kenapa dicetak atau di print? Karena beberapa pengalaman tahun lalu diberikan soft filenya terus tidak dicetak, itu biasanya hilang di HP-nya atau dengan alasan yang lainnya. Ya, nanti ini dicetak, silahkan kalian cetak sendiri-sendiri. Ini sudah Pak Umar contohkan, ya, sudah Pak Umar contohkan kurang lebih seperti ini. Ya, ini jadi untuk pegangan kita selama pembelajaran di PKK. Tapi ini adalah teorinya, prakteknya nanti kita berbeda lagi. Ini menggunakan nanti prakteknya menggunakan sketsa. Itu. Selanjutnya, ini Mas, pada pembelajaran tahun lalu, yaitu kenaikan kelas ini di DPIB, kenaikan kelas itu ada satu siswa tidak naik kelas. Jadi kelas 11, ya, kenaikan kelas 11 ke 12 itu ada satu siswa yang tidak naik kelas. Ya, walaupun pembelajarannya pembelajaran daring. Ya. Walaupun pembelajarannya pembelajaran daring. Silahkan kalian jangan menyepelekan beberapa materi, beberapa tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik itu kejuruan ataupun normatif adaptif. Ini buktinya ada satu peserta didik yang tidak naik kelas. Ya, jadi harus betul-betul mengikuti pembelajaran yang diberikan. Baik. Selanjutnya, ya, ini silahkan kalian betul-betul diikuti dengan baik pembelajaran daring ini, atau jangan sampai kalian pokoknya jangan tugas ya ditulis, bukunya jangan dicampur-campur gitu ya Mas. Bukunya dari satu pelajaran ya satu buku, satu pelajaran satu buku, agar tidak terjadi buku campur, ya jadinya es campur nanti Mas. Baik, itu. Jadi ini benar-benar terjadi real, ya. Kenaikan ini ada satu siswa yang tidak naik kelas. Itu. Baik ya, sudah paham ya Mas? Selanjutnya. Ya Pak, sudah. Beberapa hal ini tadi yang mungkin baru sudah masuk, nanti bisa kita share. Selanjutnya juga tugas itu nilai ada dua jenis, ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Di mana pengetahuan itu isinya tentang dengan pengetahuan, materi kuis. Selanjutnya Pak menggunakan Quizzes, nantinya bisa menggunakan Google Form, ya. Ini dengan pengetahuan. Tapi dengan ini bisa bentuk kuis, bisa bentuk catatan, bisa bentuk PTS, bisa bentuk UAS, ya, ujian akhir semester, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kalau di keterampilan, yaitu gambar, ya, gambar, konstruksi gambar sesuai tugasnya. Mas, Mbak, Pak, kalian kan jurusannya desain, pemodelan, dan informasi apa? Bangun? Desain, pemodelan, informasi. Ya, tugasnya adalah itu digambar. Ya, jadi tugasnya digambar, banyak gambar. Kalau kalian
dikerjakan secara bertahap. Ya. Pengalaman tahun lalu itu banyak siswa yang menunda-nunda gambar. Jadi numpuk di satu waktu. Berakibat siswa stres tinggi. Ini berakibat siswa bisa stres tinggi, Mas. Ya, makanya tadi sudah Pak Umar kasih tahu, ada satu siswa yang ini, yang kenaikan kelas 11 ke 12 itu ada satu siswa yang tidak naik kelas. Ini mohon dicermati dengan baik. Jadi, silahkan gambarnya dikerjakan satu persatu, kalau enggak nanti numpuk di satu waktu dan berakibat siswa stres. Ya, karena jadi begitu, Mas. Selanjutnya, apakah siswa harus punya laptop? Ya, apakah siswa harus punya laptop? Coba, menurut Mas Oka, silahkan bisa untuk berargumen, Mas Oka. Halo, Mas Oka. Haris Ova. Iya, Pak. Menurut kamu di DPIB itu harus punya laptop atau enggak, Mas Haris Ova? Menurut saya wajib sih enggak, Pak, tapi untuk mempermudah jadi ya seenggaknya punya laptop gitu, Pak. Gitu. Baik. Selanjutnya Mbak Umar minta pendapatnya dari 3 siswa. Coba Desi Arzana, silakan di unmute. Menurut Desi Arzana bagaimana? Menurut saya kalau tidak punya laptop tidak diharuskan untuk mempunyai laptop. Yang penting harus benar-benar mengerjakan tugas tersebut. Ya, baik. Selanjutnya satu lagi pendapatnya dari Raffi Dwi Purnama. Silakan Mas Raffi Dwi Purnama. Halo Raffi, silakan Raf. Saya wajib kita stop buat mengerjakan tugas. Oke. Baik. Jadi ini akan Pak Umar gambarkan beberapa manfaatnya, gitu ya. Akan Pak Umar kita bahas. Nah, akan Pak Umar bahas di sini. Sudah bisa dilihat ya. Apakah siswa harus punya laptop? Buat apa gitu kan? Baik, begini. Pak Umar pernah share video tentang film pendek tentang DPIB di situ. Di situ bertuliskan yang tidak punya apa-apa gitu ya, menjual kambing untuk sekolah, terus menjadi seorang pemenang juara LKS dan pastinya keterampilannya teruji. Baik, Pak Umar akan bahas apakah siswa harus punya laptop, terus buat apa. Beberapa alasannya, satu, itu untuk PKL. Jadi, pada saat PKL, peserta didik itu apa ya? Di perusahaannya itu tidak disediakan satu persatu laptop.
atau komputer. Itu biasanya tidak mungkin, Pak Umar belum pernah menemui siswa SMK PKL terus diberikan inventaris laptop. Itu belum pernah. Nah, ini untuk PKL. Ya. Selanjutnya, yang kedua, pastinya mempermudah mengasah keterampilan. Ya. Untuk PKL terus mempermudah mengasah keterampilan dalam bidang gambar. Ya, mempermudah. Jadi peserta didik itu mengasah keterampilannya. Contohnya, Pak Umar akan berikan contoh di sini. Ada salah satu alumni DPIP, namanya Mas Sigit. Ini kanal YouTube-nya Ruang Inspirasi. Ini Pak Umar yang membimbing langsung. Dia pada saat beberapa lomba, alhamdulillah, dia itu DPIP Angkatan 4. Berarti DPIP Angkatan 4. Ini sudah punya channel YouTube. Dia sudah dapat mengembangkan karirnya walaupun hanya lulusan SMK gitu ya. Walaupun hanya lulusan SMK. Dia itu bisa mengembangkan ini. Jadi YouTube saat ini bisa digunakan untuk marketing atau mencari klien. Ya, ini nanti silakan kalian bisa subscribe, bisa lihat. Ini adalah pengembangan setelah lulus di desain pemodelan informasi bangunan. Dia misalkan membuat video ini, salah satu desain musola. Ini hasil proyek, dia proyek. Ya. Dia gambar, terus di bawahnya itu lihat beberapa ada komen pastinya, minta tolong digambarkan, minta tolong digambarkan. Ya. Dan Pak Umar pernah satu gambar ya dikerjakan, kita diberikan, alhamdulillah diberikan honor satu gambar ya, di proyek itu 6 juta. Jadi proyek yang kita gunakan bisa untuk beli laptop lagi. Itu pastinya dibutuh proses yang tidak singkat pastinya. Ya, ini lulusan SMK yang membuatnya. Jadi berkarya ya, ini untuk mengasah keterampilannya. Ya, mempermudah mengasah keterampilan dalam bidang gambar. Misalkan kamu mau bangun tidur terus buka, enggak apa-apa. Ya. Selanjutnya keterampilan ya, keterampilan gambar bangunan saat ini sudah memasuki era digital. Ya. Jadi keterampilan gambarnya sudah memasuki era digital. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah video yang manual, gambar manual, apakah berfungsi? Tetap berfungsi, ya, tetap berfungsi. Tetapi selain itu, arsitek-arsitek saat ini sudah sambil mengembangkan yang sudah era digital, ya, sudahnya era digital. Jadi untuk mengembangkan keterampilannya, pastinya terus untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan, ya, untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan yang ada. Bisa dipahami, Mas? Jadi itu mempermudah menyelesaikan pekerjaannya. Terus permasalahannya, kalau sekarang gini, permasalahannya kalau saya tidak punya laptop atau komputer, bagaimana, Pak? Saya ingin belajar lebih. Gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Ya. Kalau saya tidak punya laptop atau komputer, bagaimana, Pak? Saya ingin belajar lebih untuk bekal masa depan. Jadi ini Pak Umar sebagai kepala bengkel DPIP. Jadi kalau DPIP itu ada lab gambar komputer 4, 5, 6.
Ya, jadi ada lab komputer, yaitu lab komputer 4, 5, dan 6. Ini dapat dimanfaatkan untuk belajar. Ya, jadi ini dapat dimanfaatkan untuk belajar peserta didik. Ya, caranya bagaimana? Komunikasi dengan Pak Umar. Ya, caranya yaitu komunikasikan dengan Pak Umar. Silahkan ada yang bertanggung jawab untuk mengurusinya, silahkan, boleh. Selanjutnya, bukan berarti ya, bukan berarti yang punya laptop itu ya, bukan berarti yang punya laptop itu apa ya, itu pinter atau lancar tugasnya. Ternyata tidak menjamin. Ya, jadi yang punya laptop itu tidak menjamin bahwa tugasnya lancar, terus ininya lancar, tidak ada yang menjaminnya. Sebentar dulu, bisukan. Jadi bukan berarti yang punya laptop itu pinter atau lancar tugasnya. Itu tidak menjamin, karena tetap kembali lagi ke pribadi peserta didik. Bisa dipahami ya Mas, Mbak? Jadi itu berbagai alasannya. Itu permasalahannya. Jadi terus misalkan yang punya laptop belum ada aplikasinya, silahkan untuk ke rumah Pak Umar saja. Nanti akan kita bantu di rumah Pak Umar, akan kita bantu install AutoCAD, SketchUp, dan software lain. Jadi silahkan untuk software lain, nanti silakan untuk terus mengasah ketampilannya. Ini gratis. Ya, silahkan, ini gratis. Sebentar ya Mas, Pak Mar akan ini terlebih dahulu. Sebentar. Mbak, enten tamu Mbak. Wira. Ada tamu, Bro. Hui. Oh, ayo nanti Mas, saya lagi ini apa? Oh ya. Nggih, langsung nanti ke sini aja nggak apa-apa, Pak? Kelas 3. Sebentar, Mas. Sebentar ya, Mas. Iya, Pak. Mabar Wir. Pada rusak karena gurunya. Gas mabar. Ya, maaf ada tamu tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini silakan kalian AutoCAD, nanti kita sediakan AutoCAD dari AutoCAD yang 2015, terus AutoCAD dari 2010 ya. Ini gratis, sesuaikan. Ya. Ini contohnya contoh AutoCAD. Ya. Ini salah satunya contoh AutoCAD yang ini hasil pekerjaan peserta didik. Nanti kita bisa untuk memvisualisasikan tugas-tugasnya. Diharapkan nanti semester di kelas 11 di mata pelajaran PKK
kalian sudah bisa mendesain rumah sederhana. Ya. Mendesain rumah sederhana. Jadi ini perlahan-lahan bisa nanti membuat ininya. Akan kita pandu melalui pembelajaran daring yang akan kita jalani ini. Kalau saya tidak punya laptop, ya mau tidak mau kamu ke sekolah untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, ini gratis, ya. Jangan copy paste. Ya. Semua bisa dilihat ya Mas ya. Jadi jangan copy paste atau plagiat. Ya. Kalau kalian plagiat atau copy paste, mungkin Pak Umar nggak bisa meyakinkan 100% Pak Umar bisa membacanya, tapi dari segi file itu bisa, ya. Jadi file bisa dibaca. Jadi keasliannya itu kita bisa memprediksikan, ya. Kalau copy paste pekerjaan teman nggak asli, tidak original, itu file bisa dibaca dan Pak Umar akan buktikan kalian di depan Pak Umar itu menggambarnya sendiri. Ada satu siswa, beberapa, ya, bukan satu, bahkan 5 lebih. Itu peserta didik di kelas 11, copy paste pekerjaannya. Berakibat apa? Pak Umar tes dia menggambar hanya sedikit saja, butuh 5-10 menit, ternyata dia bisa, berarti dia bisa mengikuti, memang dia gambarnya. Tetapi kalau tidak asli, dia itu gugup, terus kemeringat Mas, keringat dingin, dia nggak bisa gambar sama sekali. Akhirnya ini kalau copy paste atau kamar ini dirobek, sobek ya, sobek, masukkan tempat sampah. Jadi kalau kalian akan pekerjaannya itu copy paste, kita akan sobek pekerjaan punya kamu yang menyobek juga bisa, itu akan kita masukkan tempat sampah. Dan ini sudah terjadi, ya. Di setiap angkatan itu ada siswa yang seperti ini. Copy paste, terus akibatnya akan kita sobek, terus kita masukkan tempat sampah. Ya, karena itu adalah nilai dari integritas, kejujuran. Jadi kalau kalian tugas gambarnya itu copy paste, ya kita akan sobek. Bisa dipahami ya Mas, Mbak? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Jadi akan Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kita akan sobek pekerjaannya. Itu. Baik ya. Jadi kamu akan kita bikin itu buat inilah apa yang sederhana. Ya, ini contohnya ini Mas. Jadi aslinya di buku ini, saya lagi tadi Pak Umar sampaikan, sebentar Pak Umar dulu yang nyala, ya, Pak Umar dulu. Baik, ini contohkan di semester pokoknya kelas 11, kalian diharapkan di PKK ini aslinya itu membuat maket. Jadi di buku ini, ya nantinya di print ya, itu di buku ini kalian itu bisa buat maket. Tapi di masa pandemi seperti ini, Pak Umar akan menuju ke softwarenya software SketchUp. Jadi kalian bisa gambar seperti ini, ya, bisa gambar seperti ini rumah untuk perencanaan. Ini orang-orang di desa kita biasanya kalau membangun rumah itu kan membangun rumah belum tahu wujudnya, apa yang akan dibangun begitu, seperti apa jadinya. Nah,
tugas kita nantinya untuk membantu masyarakat, ya, tangga nantinya untuk merencanakan ini rumahnya gambarnya akan jadi seperti ini. Oh, ya, jadi seperti ini. Ya. Itu. Ini juga nanti akan perlahan-lahan. Mungkin di awal-awal akan Pak Umar buat dulu bovennya, ya, bovennya beberapa model. Selanjutnya ada jendela, kusen, dan sebagainya. Secara perlahan nanti selama kurang lebih kalau satu semester, sesemester ini, yaitu ada yang mau masuk temannya. Jadi semester 1, jadi semester 1 itu bisa buat pos desain, pos jaga. Ya, semester 1 itu bisa membuat desain pos jaga. Ya, jadi ikuti aja, itu selama semester 1 PKK bisa membuat desain pos jaga, bisa mendesain hal yang kecil dulu. Bisa jaga, bisa juga, ya, ini desain pos jaga biar modelnya bermacam-macam. Ya, jangan khawatir, akan kita bimbing secara pelan-pelan. Pastinya yang tidak punya laptop nantinya kalian mempraktekannya di lab komputer. Ya, waktunya silakan kalian bisa komunikasikan dengan Pak Umar atau dengan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menggunakan. Selama menggunakannya labnya juga harus dengan bijak. Itu. Jadi semester 1 PKK bisa buat desain pos jaga. Pastinya nantinya, ya, selain itu gambarnya, ya, ada gambar-gambar yang lain untuk menuju ke sana. Boven, pintu, jendela, desainnya membuat pelan-pelan lah nanti kita akan belajar. Jadi apa sih fungsi SketchUp? Kok kenapa SketchUp? Nah, ini software yang cukup ringan. Menurut Pak Umar itu cukup ringan softwarenya. Jadi semua komputer, laptop, itu model apapun itu bisa digunakan. Jadi laptop apapun itu bisa digunakan, ya. Ringan. Selanjutnya ini banyak dapat dikembangkan ke animasi. Ya. Dapat dikembangkan ke animasi. Ya, ini. Kenapa SketchUp software yang cukup ringan dapat dikembangkan animasi? Pak Umar contohkan yang punya Mas Sigit ini, ya, membuat desain musola ini. Ini awal-awalnya ini sudah ada iklannya, lumayan Mas untuk penghasilan, ya, gitu ya. Ini dia awalnya itu belajar dari SketchUp, Mas. Ini awalnya SketchUp. Jadi kita bisa mengembangkan ke animasi seperti itu. Nah, ini sudah ada iklannya, sudah ada pendapatannya, ya, itu. Ya, ini. Jadi ini jadi pengembangannya sampai ke sana, ya, Mas. Ini awal-awalnya, sekali lagi, ini awal-awalnya SketchUp. Ya, jadi sekali lagi gambar animasi ini berawal dari SketchUp, dari desain-desain sederhana seperti ini, terus dikombinasikan dengan software yang lainnya. Ya, ini untuk buat objeknya, terus animasinya dengan software yang lain.
Kita pelajarin yang ini dulu. Baik, itu ya beberapa dapat dikembangkan ke animasi. Terus ini pastinya digunakan di proyek ya. Selain AutoCAD, ini kalau AutoCAD nanti ke 2 dimensi. AutoCAD nantinya bisa kita pelajari di APLTIG sama di mata pelajaran KUG. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi di mata pelajaran PKK ini modulnya untuk nilai pengetahuan, keterampilannya nanti kita akan bimbing step by step. Gambarnya kurang lebih akan kalau kalian ikuti perlahan, insya Allah mudah. Sudah kita siapkan berbagai tugas tutorial untuk SketchUp ya. Baik, Pak Mar akan menyinggung juga, jadi silahkan kalian betul-betul memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik ya. Baik, setelah Pak Umar sampaikan, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya? Ya, Mas Ferdian Pamungkas, silahkan Mas Ferdian Pamungkas. Bisa di-unmute dulu. Ferdian Pamungkas, silahkan. Silakan Mas Ferdian, di-unmute dulu. Atau teman yang lain, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hamdan Syarif Jazuli dari kelas 11 DPIP 2. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Pak, kan itu katanya ada yang disobekkan, Pak. Berarti itu tetap membutuhkan kertas, Pak. Terima kasih. Baik. Yang sobek itu tetap membutuhkan kertas. Iya, Pak. Apakah masih enggak, berarti masih membutuhkan kertas gitu, Pak, pas gambarnya? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Hamdan Syarif Jazuli. Jadi di laboratorium komputer DPIB ya, Pak Omar akan sambil presentasikan ya, biar Pak Omar sambil tulis. Ya. Jadi di butuh kertas gitu ya, butuh kertas di lab gitu. Jadi begini Mas, di lab komputer, di lab DPIB saat ini punya, seingat Pak Umar, ada 6 printer ya, 6 printer, ada 2 printer A3. Oh, yang ini 6 ya. Jadi di lab komputer ada saat ini punya 6 printer dan ada juga 2 printer A3. A3 itu yang besar. Tuh, kalian silakan dapat memanfaatkannya. Pak, saya sekelas mau beli, misalkan kamu mau beli patungan 1 kelas. Jadi tugas kalau ngeprint kan lumayan gini. Kalau ngeprint kan lumayan banyak. Nah, misalkan kamu 1 kelas mau patungan beli printer bareng-bareng. Jadi kalian bisa menggunakan itu.
Kalian bisa menggunakannya ya di lab DPIP itu. Jadi ada 6 printer A4, ini kurang lengkap, A4, ada 2 printer A3 ya. Jadi itu 2 printer A3 bisa menggunakan. Silakan. Alternatifnya kalian misalkan tidak mau ke sekolah harus janjian dengan Pak Umar. Alternatifnya satu kelas patungan untuk beli printer ya. Jadi satu kelas nanti misalkan mau tanya printernya yang jenis apa Pak yang bagus, harganya berapa gitu Kak. Misalkan seperti itu. Taruh jadi misal harga printer 2 juta taruhlah. 2 juta. Dibagi 36 peserta didik. Dibagi 36 siswa. Ketemunya berapa? Coba. 2 juta dibagi 36. Ya, ketemunya 55.000 bisa. Misalkan 60.000 lah taruhlah. Jadi per siswa. Ini bisa alternatifnya seperti ini. Kamu alternatif kalian misalkan kan harus di DPIB itu harus siang gitu kan. Kalau malam kan nggak boleh. Nah, alternatifnya kamu satu kelas patungan untuk beli printer. Oh Pak, ada siswa yang nggak mau patungan Pak, ya jangan boleh ikut ngeprint gitu. Jangan boleh ikut ngeprint. Ini digunakan selama kalian itu masih di SMK 2. Bahkan bisa dijual lagi. Misalkan dijual setelah lulus. Nah, ini alternatifnya ya gitu Mas. Jadi kalian patungan untuk beli printer. Ya. Itu. Jadi terus printer tersebut kalian bebas menggunakannya. Maksudnya mapel apapun. Tapi kalau di lab itu hanya mapel kejuruan. Ya, hanya mapel kejuruan. Jadi seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi kertas, terus kertasnya bagaimana Pak? Kertas disediakan di jurusan, tetapi terbatas. Terbatas dalam arti apa? Misalkan ada 10 gambar setiap siswa. Setiap 10 kertas. Taruhlah 10 kertas terlalu kecil. Taruhlah 20 kali ada 72 peserta didik. Ya. Hasilnya nanti tinggal berapa ribu dibagi itu. Nanti kalau kekurangannya nanti apabila ada yang salah, ada yang sobek dan sebagainya, ada yang salahnya ngeprintnya, kalian bisa untuk apa? Bisa untuk ini, bisa untuk yang lainnya, pelajaran yang lainnya. Saya pikir, tapi jangan sampai ngeprint di kejuruan itu mata pelajaran lain, itu nggak boleh. Seperti itu ya Mas Zazul, Mas. Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Silahkan, ada yang mau tanya lagi? Boleh, kita open terbuka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Ajeng Pristiani Stefani. Silakan Mbak Ajeng. Sebelumnya mau memperkenalkan diri, nama Ajeng Pristiani Stefani dari 11 DPIB 2. Izin bertanya Pak, kan punya saya AutoCAD-nya 2014. Terus itu harus diperbarui jadi 2021 atau udah cukup di 2014 tetap bisa digunakan? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Kedua, AutoCAD apakah harus versi terbaru, gitu ya? Jawabannya itu tidak. Jadi tidak harus versi terbaru, ya. Jadi tidak harus versi terbaru. Sesuaikan spesifikasi laptop. Jadi AutoCAD apakah harus versi terbaru? AutoCAD dalam tanda kutip di sini juga atau SketchUp ya. Apakah harus versi terbaru? Jawabannya yaitu tidak. Karena nanti versi berapapun AutoCAD itu, versi berapapun, tampilan atau menu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh berbeda. Jadi tidak harus di-upgrade. Ya. Pak Umar itu belajar menggunakan AutoCAD 2007. Ya. Tetapi Pak Umar juga ketika sudah punya ada inventaris laptop di install 2014 itu tetap bisa. Ya. Ada cara-caranya, trik-triknya bagaimana caranya misalkan mengerjakannya di 2021. Tetapi ada cara saat menyimpan, misal CX menggambar di AutoCAD 2021 akan membuka di 2010. Itu bisa. Ada caranya. Ya, nanti tanyakan lewat WA bisa. Jadi begitu Mbak Ajeng. Jadi tidak versi terbaru, tapi harus sesuaikan spesifikasi laptopnya. Jangan muluk-muluk yang tinggi-tinggi, misalkan seperti itu. Untuk belajar dasar pun sudah cukup. Begitu Mbak Ajeng. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada yang lainnya, jadi Pak Umar ulangi tadi, mungkin pertanyaannya ada yang belum ini, Pak Umar lupa belum saya screen. AutoCAD atau SketchUp apakah versi terbaru? Jawabannya tidak. Sesuaikan spesifikasi laptop, versi berapapun tampilan atau menu tidak terlalu jauh berbeda. Ada cara saat menyimpan, misal CX menggambar di AutoCAD 2021 akan membuka di 2010, cukup saat menyimpan diubah ke versi 2010. Seperti itu Mbak Ajeng. Ya, Pak Umar ulangi tadi belum presentasi. Silakan ada yang lainnya yang mau bertanya. Ini sudah jam 9. Bisa. Pak Umar akan sambil Pak Umar rekam. Ada yang lainnya silakan. Baik, tidak ada. Jangan lupa kalian absen ya. Absennya cukup seperti ini. Masuk ke Google Classroom kalian di mata pelajaran PKK. Di sini Pak Umar sudah memposting absen hari Kamis 15 Juni 2021. Selain Pak Umar akan ini rekam hasil rekamannya nanti ini ya. Nanti akan kita biar peserta didik semuanya tahu, akan Pak Umar rekam. Baik, ada pertanyaan yang lainnya? Ada pertanyaan yang lainnya? Silakan. Silakan. Ya Pak, saya Pak. Nggih, Izin bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama Hamim Fatur Rahim dari kelas 10 DP1. Izin bertanya Pak, apa untuk patungan print itu dari kelas-kelas angkatan atas, apa dulu juga pernah ada yang seperti itu Pak?
Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Apakah angkatan di atasnya gitu ya, sudah ada yang patungan? Gitu. Ini sekali lagi, patungan itu alternatif. Sekali lagi. Tadi. Ya, ini. Patungan itu alternatif. Mohon digaris bawah yang ini ya. Ini adalah untuk mempermudah kalian. Mau ngeprint di rumahnya siapa, begitu tinggal datang ngeprint. Begitu. Nggak harus ke sekolah. Apakah angkatan di atas sudah ada yang patungan? Jawaban Pak Umar yaitu belum. Tetapi kalau jadi belum itu, Pak Umar sudah belum, saya share belum ya? Tak share screen dulu. Baik. Sudah? Ya. Bentar, Mas. Jadi, apakah angkatan di atas sudah ada yang patungan? Jawabannya Pak Umar, belum. Ini patungan itu nanti milik kalian. Ya. Patungan fungsinya untuk mempermudah kelas, ya, untuk mempermudah kelas. Jadi tidak, kalau kalian ngeprint kan satu lembar 500, ya. Tapi kalau kalian patungan mau ngeprint berapapun tinggal bawa kertas dari rumah. Itu sangat memperingan kalian, ya. Kertasnya juga mata pelajaran yang lainnya tinggal ngeprint di tempat kalian. Yang patungan itu, kalau patungan hak milik menjadi hak milik kelas, tidak akan diambil oleh jurusan, tidak. Ini akan diambil, patungan itu menjadi hak milik kelas. Ya. Ini untuk mempermudahnya, patungan itu menjadi hak milik kelas. Jadi di tugas apa, kalian mau ngeprint tinggal datang ke siapa. Tapi kalau menurut Pak Umar, kalau mau beli printer yang ada, nanti bisa komunikasi dengan Pak Umar lah. Maksudnya yang pengalaman Pak Umar yang printer yang lumayan bagus apa begitu kan. Nanti kita bisa terus maintenance-nya, perawatannya seperti apa. Karena Pak Umar merawat lab komputer itu dari angkatan 1. Dari tadinya belum ada lab komputer yang layak sampai saat ini. Itu. Jadi ada trik khusus, cara khusus nanti untuk merawat printer tersebut. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi printer itu adalah alternatif. Ada yang lainnya? Silakan. Oke, sama-sama. Ada yang lainnya, silahkan. Ada yang lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Umar untuk opening ini, yang penting di closing Pak Umar statementnya, kalian yang pertama jangan lupa absen, ya. Absennya itu di Google Classroom, silahkan. Ini Pak Umar batasi, jadi tidak setiap saat bisa absen, tidak. Tapi Pak Umar batasi sampai jam 15.00. Ya, sampai jam 15.00 ini. Jadi setiap harinya, baik itu pelajaran EPK terus KUG. Terus kedua, kalian silakan cetak ya. Cetak ini modul PKK kelas 11 DPIB dicetak untuk teori. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk teori di modul kreatif dan kewirausahaan. Itu ya, Mas, Mbak. Baik, sebelum Pak Umar akhiri, kalian sukanya saat pembelajaran itu diharapkan menggunakan apa, Mas? Silahkan, ada yang mau menyampaikan ini, mungkin 4 menit lagi kita akhiri. Pembelajarannya menggunakan apa? Menggunakan YouTube, menggunakan Google Meet seperti ini.
Ada yang mau menyampaikan mungkin? Ya, Mas Rifai Misbahul Ngafif. Ya, silakan Mas. Mbak Astika. Nggak apa-apa. Ya, tidak ada. Menggunakan YouTube, Pak. Ya, Mbak Rahma, silakan Mbak Rahma. Unmute dulu, Mbak. Menggunakan Ya. YouTube. Menggunakan YouTube. Baik. Selanjutnya menggunakan apa lagi? Ada yang bisa? Mau memberikan masukan? Google Meet, Pak. YouTube, Google Meet. Oke, ada yang lainnya? Nggak apa-apa, nanti Kak Umar akan. Pak, mungkin untuk YouTube, Pak. pembelajarannya itu memakai YouTube, tapi untuk penerangannya itu mungkin pakai Google Meet, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. YouTube, terus Google Meet. Oke, nggak apa-apa. Pak Umar sudah siapkan dengan YouTube-nya Pak Umar. Pak Umar sudah mulai menggunakan YouTube juga. Jangan lupa nanti bisa ya promosi sedikit lah, bisa di-subscribe ya. Bisa di-subscribe di channel YouTube-nya Pak Umar. Nanti akan kita pantau di lewat sini. Nah, akan kita pantau. Subscribe-nya baru 8.000. Gitu. Ada yang lainnya memasukkan? Jadi pertama nanti Google Meet dulu menerangkannya, terus materi yang lain dengan YouTube. Itu ya. Bisa juga nanti hasil meeting pada pagi ini kita upload ke YouTube. Begitu. Gimana? Misalkan setiap meet kita, Pak Umar, hasil meet selama pembelajaran ini kita masukkan ke YouTube. Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, baik. Baik, oke Mas. Sepertinya sudah cukup. Ada yang mau disampaikan yang lainnya? Hitung jarinya Pak Umar, kalau 5 kali turun, tidak ada yang sudah tidak ada yang berbicara, kita tutup untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini. 4. Oke. 3. 2. 1. Baik. Tidak ada, berarti kita akhiri meet pada pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran. Mudah-mudahan. Taufik mau menyampaikan sesuatu, Fik? Belum, Pak. Oke, kalau dia belum, berarti kita akhiri meet pada pagi hari ini. Pak Umar akan screenshot ke beberapa peserta didik yang mengikuti. Baik, mudah-mudahan meeting siang pagi hari ini kita bermanfaat untuk masa depan kita, untuk mengawali pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan ruangan pada meeting. Yang mau bertanya secara pribadi ya boleh di grup, boleh.